Rusia terjunkan 50.000 tentara tambahan di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin 7 November 2022 mengungkapkan penambahan 50.000 tentara Rusia baru ke dalam pasukan negara itu untuk operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Sebanyak 80.000 tentara berpartisipasi dalam operasi militer khusus dan 320.000 tentara lainnya berada di kamp pelatihan di Rusia, ujar Putin. Pada tanggal 21 Februari, Presiden Putin mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk di wilayah Donbas dan mengkritik kurangnya perhatian Barat terhadap masalah keamanan Moskow. 3 hari kemudian, 24 Februari, Vladimir Putin melancarkan operasi militer terhadap Ukraina yang disebutnya sebagai operasi khusus, sehingga mengubah hubungan Moskow dan Kiev yang tegang menjadi konfrontasi militer. Di sisi lain, negara-negara Barat Eropa, terutama AS, mengintensifikasi tekanan sanksi terhadap Federasi Rusia dan memasuk segala jenis senjata ringan dan berat di Kiev yang menyulut api konflik terus berkobar di negeri ini. Igor, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia dari hari Minggu 6 November 2022, mempresentasikan laporan tentang situasi terbaru operasi khusus militer negaranya di Ukraina. Pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di lantaran selatan Donetsk dan lebih dari 120 tentara Ukraina juga tewas. Selain mengumumkan jatuhnya drone Ukraina, jubir Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan Angkatan Udara Rusia juga menembak jatuh 9 sistem HIMARS dan LK, sebuah rudal anti-radar HAM dan rudal balistik TOCH-KU. Selama 9 bulan telah berlalu sejak awal perang meletus di Ukraina, dengan segala konsekuensi politik, militer, ekonomi, sosial, hingga budayanya yang luas. Dari negara-negara Barat terus mengirim senjata ke Ukraina yang menyebabkan perang semakin berkobar di negara ini. Pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia bersama unit milisi DPR mengklaim keberhasilan memukul pasukan militer Ukraina dan merebut Bandara Internasional Donetsk, Sungai Port di Kiev pada Senin 7 November 2022. Kabar keberhasilan pasukan militer Rusia dan sekutunya merebut Bandara Internasional Donetsk pertama kali dikabarkan oleh koresponden militer Rusia, Semyon Pegov. Sehari sebelum kemarin, Semyon Pegov, koresponden militer, melaporkan bahwa wilayah Bandara Donetsk telah sepenuhnya dibersihkan. Saya mengonfirmasi kata-katanya dan mengunggah rekaman video dari penyerbuan benteng musuh terakhir di Bandara Donetsk, kata Jova dikutip militer dari Qatar berita Rusia TASS. Seluruh bangunan di Bandara Donetsk telah dikuasai pasukan DPR sejak tahun 2015. Akan tetapi setelah berhasil dikuasai pasukan milisi justru tak menempati bandara yang memiliki luas lebih dari 10 km persegi itu. Lebih lanjut, Soga menyatakan pasukannya bersama batalion Malaikat Mikhail dan Braik, Artillery ke-238 Angkatan Darat Rusia berhasil memukul mundur unit militer Ukraina hingga sekitar Jalan Raya E4. Pertempuran yang melibatkan milisi DPR dan unit khusus militer Rusia sudah berlangsung sejak lebih dari sebulan yang lalu. Pertempuran antara pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina yang didukung tentara bayaran melewati unit militer Rusia bersama sekutunya berlangsung sepanjang akhir pekan. Kabarnya, ratusan tentara bayaran Ukraina tewas dalam konfrontasi di wilayah Donetsk Minggu 6 November 2022. Kontak tembak pecah di wilayah Krasny-Liman, Republik Rakyat Donetsk, wilayah yang diduduki pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, jadi sasaran serangan militer Ukraina mengingat para vital kota tersebut. Jubir Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konachenkov, menyatakan ada sejumlah tentara bayaran asing yang mendukung militer Ukraina. Akan tetapi upaya tersebut dipastikan Konachenkov gagal. Dengan menggunakan rudal posisi tinggi, pasukan dirgantara Rusia menghujani basis pasukan Ukraina beserta kelompok tentara bayaran asing. Konachenkov juga mengungkapkan sekitar 100 tentara bayaran asing tewas akibat serangan udara Rusia. Menurut Konachenkov, sejumlah tentara bayaran Ukraina yang tewas berasal dari Amerika Serikat, Inggris, dan Polandia, di mana ketiga negara tersebut adalah anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi oleh pasukan wilayah antar Rusia di daerah pemukiman Krasny-Liman, Republik Rakyat Donetsk, 100 militan kelompok nasionalis dan tentara bayaran asing dieliminasi. Di dalamnya termasuk sekitar 40 tentara bayaran dari AS, Inggris, dan Polandia, serta menghancurkan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja, kata Konachenkov, seperti dikutip dari kantor berita Rusia TASS. Wakil Komando Operasi Tempur Korps Tentara Kedua Milisi Rakyat Luhansk, Mayor Jenderal Evgeny Alojinov, mengklaim telah menguasai penuh 2 kota di Republik Rakyat Luhansk atau LPR, Statovo dan Krimina, Sabtu 5 November 2022 kemarin. Alojinov yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Republik Chechnya menyebut jika unit militer Ukraina yang sebelumnya menduduki 2 kota ini telah dieliminasi. Sekarang detasemen sukarelawan terus berdatangan dari wilayah Republik Chechnya. Kami akan membangun kekuatan kami dan berarti di sana, ucap Alojinov. Lebih lanjut, Alojinov yang juga merupakan pimpinan dari unit pasukan khusus Ahmad atau Karostes memastikan bala bantuan personil dari Chechnya. Saat itu kemudian, musuh telah dihentikan. Pekerjaan terperinci sedang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghancurkan musuh di Statovo, wilayah Kamenaya, Chenapovka, katanya dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti.
Sementara itu pada Rabu 2 November 22 kemarin, Kolonel Vitali Kiselev dari Milisi Rakyat Luhak menekankan bahwa pertemuan paling sengit di LPR terjadi di daerah Karmenia dan Sovtovo. Menurut Kiselev, semua upaya oleh Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mengintai pertahanan militer Rusia dan sekutunya menyebabkan konsekuensi yang menyedihkan pasukan Ukraina menderita kerugian besar. Selain itu, unit insinyur dan pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan Sandy Brev memperkuat garis pertahanan Satovo, Kamenya khususnya pemasangan penghalang tank. Ukraina berisiko kehabisan senjata pertahanan udara dan membutuhkan bantuan mendesak dari Barat untuk mempertahankan diri dari serangan Vladimir Putin, kata para analis di Rusia. Rusia telah membombardir Ukraina selama beberapa pekan terakhir dengan gelombang drone yang dipatok dari Iran yang telah menghancurkan infrastruktur energi Kiev. Barat harus menghindari rasa puas dari tentang kebutuhan untuk segera meningkatkan kapasitas pertahanan udara Ukraina, kata think tank. Rusia dan Iran telah membantah ada kesepakatan bagi Teheran untuk memasok Moskow dengan senjata. Namun pemerintah Iran mengakui untuk pertama kalinya pada Sabtu 5 November 22 Teheran telah mengirim sebuah pesawat tak berawak ke Rusia. Tetapi bersikeras itu dilakukan sebelum Rusia menginvasi Ukraina. Utusan khusus AS untuk Iran Robert Malley menolak klaim itu. Jangan mengatakan Iran memasok drone ke Rusia pada musim panas. Analis Rusia Justin Brong, Jack Walting, dan Nick Ryan menertibkan laporan baru mengenai pertahanan udara Ukraina di tengah tindakan Rusia yang semakin bergantung pada drone Shahid 136 Iran untuk menonaktifkan jaringan energi Ukraina. Jika Syam Ukraina sistem rudal, permukaan ke udara tidak dilengkapi dengan amunisi dan akhirnya ditambah dan diganti dengan selera Barat, dan waktu Rusia, pasukan dirgantara Rusia akan mendapatkan kembali kemampuan untuk menimbulkan ancaman besar, kata para analis. Pada Minggu 6 November 22 malam, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan rezim Iran membantu Rusia memperpanjang perang. Dengan mengatakan jika bukan karena pasokan senjata Iran kepada agresor, kami lebih dekat dengan perdamaian sekarang. Analis Rusia setuju, Ukraina membutuhkan bantuan mendesak untuk memastikan Kiev dapat melawan pendekatan terbaru Moskow terhadap perang udara di Ukraina. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengerahkan ratusan drone pembawa bahan peledak yang dipasok oleh Iran dan digunakan untuk menargetkan infrastruktur energi Ukraina, termasuk utusan ribu orang kekurangan dan listrik. Pada dasarnya, rudal bertenaga baling-baling atau drone ini murah untuk dibeli. Meski drone itu tidak dapat melakukan manuver canggih yang mengandung bahan peledak dalam jumlah yang lebih kecil untuk rudal konvensional, senjata ini dapat dikirim dalam gerombolan untuk berkeliaran di atas tempat mereka dan lebih sulit dideteksi oleh sistem radar.